Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Jangan tersandung dengan dosa orang lain. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1, demikian firman Allah. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jemaat di kota Korintus sombong dan sangat duniawi, walau mereka tetap menjalankan ibadah dan pelayanan mereka. Terhadap dosa, mereka tidak lagi sensitif, sehingga Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menegur mereka, karena dosa yang mereka perbuat sungguh sangat menjijikkan. Bahkan dikatakan mereka berbuat dosa yang tidak terdapat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sekalipun. Dosa pencabulan dan perzinahan yang dimaksud oleh Tuhan, dan dosa tidak menghormati kekudusan pernikahan. Namun mereka tidak menganggap itu dosa yang serius, yang memalukan. Mereka dianggap sesat karena menganggap dosa itu adalah hal biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan heran dan jangan tersandung serta lemah imanmu jika engkau melihat atau mendengar ada dosa yang sangat menjijikkan dilakukan oleh orang yang engkau ketahui dan kenal. Ia nampak sangat beribadah, sangat saleh, aktif melayani, bahkan membuat Anda sempat kagum dengannya. Ternyata dia pembuat dosa yang menjijikkan. Jangan salahkan firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Bahkan kita harus paham, bukan urusan kita menghakimi, mengata-ngatainya, mengutuki dan menjulukinya manusia celaka. Tidak perlu, sebab orang yang seperti ini, orang yang sudah tahu kebenaran lalu berbuat dosa, sama dengan anjing menjilat muntahnya, babi kembali ke kubangan. Orang seperti itu tidak akan mengalami terang dalam hidupnya, tidak akan mengalami panen yang ada paceklik, tidak akan mengalami hujan awal dan akhir musim. Yang ada tanah yang kering tidak menghasilkan apapun. Tidak perlu kita menghakimi dan kecewa dengannya, sebab bagi mereka itu sudah ada penghakimannya sendiri. Tuhan akan berurusan dengan para pembuat dosa yang menjijikkan itu. Tugas kita, doakan dan terima apa adanya orang itu, sebab tanpa kita menghukumnya, Allah sendiri akan menghukum orang seperti itu. Seperti Daud yang sembunyikan perzinahannya dengan wanita lain yang bukan istrinya, tulang-tulangnya kering, jiwanya merana dan tidak mengalami perasaan yang tenang. Mari waspadai diri kita dan saling menjaga satu dengan yang lain, agar jangan kita jatuh dalam dosa yang menjijikkan dan keji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengingatkan saya dan kami semua agar selalu menjaga diri dari kesombongan, karena merasa diberkati, sejahtera, dan makmur, padahal belum tentu saya selalu hidup dalam kekudusan. Roh Kudus, saya mau jadikan Engkau pribadi yang utama dan penguasa dalam hidup saya, agar saya terhindar dari perbuatan-perbuatan najis dan keji yang mendukakan hati-Mu. Saya mau terus belajar hidup dalam kekudusan. Saya yang adalah milik-Mu, tidak berhak saya hidup seenaknya dan tidak peduli kehadiran-Mu. Bantulah saya ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.